Kita berpindah kepada hadis yang ke-8. Ani bin Umar radhiyallahu anhu Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam fa hisabuhum 'ala Allah taala rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Ibnu Umar, ini Ibnu Umar salah seorang sahabat dari 7 orang sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Ibnu Umar maksudnya Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Dia mengatakan anna Rasulullah SAW annahu qal, bahwa Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ini ma'asyiral ikhwah. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadikan hal tersebut sebagai orang yang tidak kita perangi kecuali karena mereka adalah orang kafir. Dan Nabi SAW memerangi orang-orang kafir sampai mereka bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan sampai mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, sampai mereka menunaikan zakat. Wa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan 3 hal ini, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasulullah. Yang kedua, salat, zakat. Kalau mereka melakukan 3 ini, orang-orang kafir, kata Nabi, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka akan terjaga mereka dariku, darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Artinya, kalau orang-orang kafir itu telah mengikuti syariat Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mereka menegakkan sholat serta membayar zakat, maka terjaga darah dan harta mereka. Darahnya tidak bisa ditumpahkan dan hartanya tidak boleh diambil secara paksa. Illa bihaqqil Islam, kecuali karena hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan perhitungannya di sisi Allah. Jadi ma'asyiral ikhwah, andai kata pun ada orang-orang kafir yang berpura-pura, mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran sebagaimana yang banyak terjadi di tengah-tengah orang-orang munafik zaman Nabi, maka hisabuhum 'ala Allah, penilaiannya, perhitungannya di sisi Allah. Karena kita menilai zohir seseorang. Kalau secara zohir, secara tampak dia sudah syahadat, sudah sholat dan mengeluarkan zakat, maka enggak halal untuk menumpahkan darahnya dan mengambil hartanya. Ini ma'asyiral ikhwah, kita enggak perlu tahu apa yang ada di batinnya. Makanya Nabi mengatakan, wa hisabuhum 'ala Allah, perhitungannya di sisi Allah. Jadi kalau kita melihat ada seorang yang kafir, kemudian dia mu'allaf, masuk ke dalam Islam, kemudian kita saksikan dia sudah syahadat, sholat, dan zakat, maka itu cukup zahirnya kita menilai. Tidak perlu kita mencari tahu apa yang ada dalam hatinya, apakah dia masuk Islam itu karena terpaksa, atau karena dunia, atau karena wanita yang ingin dia nikahi. Itu tidak perlu kita cari tahu. Karena urusan batin itu dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ma'asyiral ikhwah. Qala syarih wafaqahullah, berkata Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, hadzal hadits rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, wa huwa minal muttafaqi alaih. Wal lafdhu lil Bukhari, dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari Imam Muslim disebut dengan al-muttafaqu alaih, yang disepakati atasnya, maksudnya disepakati Bukhari dan Muslim. Adapun lafadznya ini lafadz milik Imam Al-Bukhari. Dzakara Nabi SAW fihi jumlatan min syara'i'il Islam turja'u ila naw'ain. Dan dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang syariat-syariat Islam. Tentang sholat, syahadat, zakat. Ini kan syariat-syariat Islam. Dalam hadis ini kata Syekh, Nabi menyebutkan syariat-syariat Islam yang pokok. Dan semua itu kembali kepada dua hal. An-naw'ul awal, yang pertama, ma yathbutu bihil Islam. Yang menjadi sebab adanya Islam. Ini pertama. Jadi tidaklah tegak syariat Islam, tidaklah ada yang namanya Islam, kecuali harus melakukan apa yang disebutkan Nabi tadi. Syahadat, sholat, zakat. Tidak ada keislaman kecuali harus ada ini. Orang yang Muslim, dia sudah syahadat, tapi nggak sholat, maka nggak tegak keislaman untuk dia. Ada yang sholat, syahadat, tapi dia nggak mau mengeluarkan zakat. Zakat yang dimaksud di sini adalah zakatul fitr. Ya, atau bukan zakatul fitr, yang dimaksud di sini adalah zakatul mal. Mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta. Ini ma'asyiral ikhwah. Karena kalau zakat mal, sepakat para ulama bahwa itu wajib. Adapun zakat fitrah atau zakat fitri bahasa Arabnya, zakatul fitr, itu silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mewajibkan, sebagian menyatakan bahwa itu adalah sunnah. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi yang dimaksud dengan zakat, itu adalah zakatul mal. Zakat dengan harta. Sebagaimana yang telah berlalu, hadis tentang rukun Islam. Jadi nggak tegak Islam, kecuali harus dilaksanakan itu, syariat-syariat tadi. Wahuwa asyhadatan, mengucapkan dua kalimat syahadat. Faman ja'a bihima thabatalahu aqdul Islam. Maka jika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ma'asyiral ikhwah, sungguh telah ditetapkan baginya ikatan keislaman. Wasara musliman ma'sumat dam wal mal. Dan sehingga dia menjadi seorang muslim. Kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, dia menjadi seorang muslim, sehingga ma'sum ad-dam wal mal. Terjagalah darah dan hartanya. Asalnya orang kafir itu berhak untuk diperangi. Tapi ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tidak berhak lagi untuk diperangi, terjaga darah dan hartanya. An-naw'u tsani, yang kedua, muqabihi al-Islam. Yang mempertahankan keislaman seseorang. Wa a'zamuhu iqamatus shalah. Jadi dalam melaksanakan syariat itu ada yang tegak Islam dengannya dua kalimat syahadat. Maksudnya kalau dia dua kalimat syahadat, udah itu dihitung sebagai Islam, terjaga darah, terjaga harta. Yang kedua, untuk mempertahankan keislamannya. Ini segi pelaksanaan syariat yang kedua. Kalau tadi pertama paham, dia otomatis Islam ketika mengucapkan kalimat itu, dua kalimat syahadat. Itu kuncinya, kunci keislaman. Adapun yang kedua, yaitu Syekh mengatakan sesuatu yang mempertahankan keislaman dia. Ada orang sudah masuk Islam, atau orang yang terlahirkan dalam keadaan Islam, maka dia otomatis Islam. Nggak perlu dia syahadat kembali kalau sudah baligh. Yang sudah baligh ini, maka telah dibebankan kepadanya syariat karena dia sudah baligh, dia muslim, maka syahadat ulang. Enggak, kalau lahir dalam keadaan Islam, dia sudah Islam, mengikuti agama, millah orang tuanya. Tapi dia harus pertahankan keislaman itu. Kenapa? Kalau dia berpegang kepada dua kalimat syahadat, tapi dia tidak mempertahankan keislaman, wa a'zamuhu iqamatus shalah, dan mempertahankan keislaman yang paling besar adalah dengan menegakkan sholat. Artinya, ma'asyiral ikhwah, para ulama dengan tegas berpendapat bahwa
Orang yang meninggalkan sholat secara terang-terangan dan menentang kewajiban sholat, hadza kafir kufrun yukhriju anil millah. Bittifaqil ulama. Sepakat para ulama bahwa dia kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Ingat, kalau dia betul-betul mengetahui kewajiban sholat dan menentang kewajiban sholat itu, kafir, sepakat para ulama. Artinya dia nggak mempertahankan keislamannya. Beda halnya orang yang mereka tidak sholat, tapi karena tasahulan au tahawunan. Takasulan itu artinya bermalas-malasan. Au tahawunan, terlalu bergampangan, menyepelekan. Akhirnya luput sholatnya. Akhirnya tinggal sholatnya. Tapi dia tahu sholat itu wajib. Kalau masalah ini silang pendapat di kalangan para ulama. Walaupun para ulama lebih menguatkan bahwa kafir, dia keluar dari agama Islam. Berdalilkan dengan hadis Nabi SAW. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi, perbedaan antara kita dengan mereka, al-farqu bainana wa bainahum aw wa bainahum as-salah. Perbedaan antara kita dengan kafir itu tentang salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, kata Nabi, dia telah kafir. Jadi sebenarnya jemaah dimuliakan oleh Allah, tentang permasalahan mempertahankan keislaman dengan sholat, itu kita tidak perlu ketika ditanya apa hukumnya meninggalkan sholat. Oh, di sana ada dua pendapat. Pendapat pertama mengkafirkan mutlak, pendapat kedua merinci. Kalau meninggalkan karena sengaja, maka kafir. yakni menentang. Kalau dia meninggalkan karena bermalas-malasan atau bermudah-mudahan, maka itu tidak kafir. Kita tidak perlu untuk menyebutkan ketika ditanya bahwa itu dirinci. Tidak. Karena memang syariat itu datang dalam kabar gembira dan al-wa'id. Syariat Islam itu datang untuk memberikan kabar gembira. Tapi di balik kabar gembira itu ada namanya al-wa'id, ancaman. Coba kalau ada yang tanya, apa hukum meninggal sholat? Kita menjawab, oh di sana ada silang pendapat di kalangan ulama. Tidak perlu kita sebutkan silang pendapat. Kenapa? Karena itu akan menjadikan orang-orang tidak takut terhadap ancaman. Seakan-akan sholat itu ditinggalkan seenaknya saja. Dia akan bergampangan memilih silang pendapat. Kalau seperti ini, yang penting saya tidak menganggap itu adalah sesuatu yang bukan wajib. Pokoknya dia wajib, tapi saya malas, dia tinggalkan. Na'udzubillah, kalau seperti keadaannya, maka dia kafir, yukhriju 'anil millah. Karena itu menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Dan mempertahankan sholat termasuk menjaga keislaman. Kalau kita tidak melaksanakan dan tidak mempertahankan ini, maka runtuh semua bangunan-bangunan keislaman. Nabi mengatakan as-salatu amududdin. Salat itu tiang agama. Kalau kita bangun bangunan tanpa tiang, secantik apapun atasnya, kalau nggak ada tiangnya atau ada tiangnya tapi setelah itu roboh gara-gara nggak dipertahankan, maka semua yang cantik-cantik di atas itu akan roboh. Makanya Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, beliau mengatakan dengan jelas, barang siapa yang melakukan dan membangun sebuah amalan sebanyak apapun, dia sering sedekah, menyambung silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, membantu sama kaum muslimin, dia sholat, dia zakat, puasa, dan seterusnya. Banyak amal-amal baiknya. Lakin tarkus sholah. Tapi sangat-sangat disayangkan. Dia meninggalkan sholat. Maka seluruh amalnya sia-sia, faqad habita amalu. Terhapuskan semua amalnya. Jangankan semua sholat dia tinggalkan. Sholat asar saja di dalam Sahih Bukhari, Nabi bersabda, man taraka sholatal asri, faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, sungguh telah terhapus amalnya. Para ulama silang pendapat. Ada yang mengatakan terhapus hari itu saja. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada pengkhususan hari. Nabi menyebutkan faqad habita amaluh, terhapus semua amalnya. Maka para ulama mengatakan terhapus semua amalnya memang. Bukan cuma hari itu, tapi sebelum-sebelumnya. Itu sholat asar. Bagaimana kalau 5 waktu dia tinggalkan? Bagaimana kalau sholatnya hanya Jumat sekali?
Terlebih lagi bagaimana kalau dia sholat hanya ketika lebaran saja. A'udzubillah, sholat lebaran. Nah, itu sholat sunnah. Ini kata seorang tidak sholat pun, sholat id itu hukumnya sunnah. Maka tidak masalah. Ini ma'asyiral ikhwah. Tapi banyaknya orang yang melaksanakan sholat sunnah, sholat id, sama dengan itu yang wajib mereka tidak lakukan. Kemudian kata Syekh, wa ita'iz zakah, demikian pula zakat. Zakat itu termasuk amalan yang mempertahankan keislaman. Karena orang-orang yang mereka ada di zaman dulu, di zaman para sahabat, sepeninggal Nabi, saat itu panji kekhalifahan dipegang dengan Abu Bakar. Sebutkan dalam riwayat, Abu Bakar memerangi orang-orang yang mereka kembali kendor dan kembali untuk tidak taat kepada syariat Rasulullah, maka diperangi, bahkan dibunuhi oleh Abu Bakar. Dan mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Itu dalil yang sangat tegas menjelaskan kepada kita bahwa zakat termasuk bentuk amalan seseorang mempertahankan keislamannya. Orang masuk Islam dengan syahadat, tapi dua amalan besar untuk mempertahankan keislaman yang disebutkan oleh Syekh adalah sholat dan zakat. Ini maksud sini zakat mal. Zakat mal, zakat harta. Karena itu tidak ada silang pendapat tentang kewajibannya ketika telah sampai nisab perhitungannya. Walihadza dzukira fil hadits. Inilah disebut dalam hadis. Walaisal ma'na al-hadits anna al-kafir yuqatal hatta ya'ti bi syahadatain wa yuqimu shalah wa yu'ti az-zakah fala tathbutu lahu ismah illa bijtima'iha. Bukanlah makna dari hadis ini bahwa kafir itu diperangi sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Tidak ada bagi orang kafir penjagaan kecuali terkumpul. Jadi bukan hanya sekedar mereka ucapkan syahadat atau hanya sekedar sholat atau zakat. Ini tiga-tiganya harus terkumpul. Kenapa? Li'anat dalail al-wahyi mutakathirun fil kaffi amman qala la ilaha illallah fa innahu idza qalaha tathbutu lahu al-ismah fil hal. Karena sangat banyak sekali dalil dari wahyu-wahyu yang sangat banyak untuk seorang itu menahan diri. Bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah fa innahu idza qalaha thabatat lahul ismah fil hal. Maka akan ada baginya keterjagaan di dalam keadaannya. Wala yabqa lahu tilkal ismah mustamirrah. Tidaklah, kata beliau, awet keterjagaan itu illa idza ata bima taqtadihi asyhadatan. Tidak akan awet keterjagaan dijaganya darah dia dan hartanya dari peperangan ini kecuali kalau dia memenuhi konsekuensi dua kalimat syahadat. Fa idzal tazama muqtada syahadatain tathbutu lahul ismah al-ma'al. Maka jika dia memenuhi konsekuensi dua kalimat syahadat, maka akan terjaga baginya sesuatu yang asalnya dia diperangi itu di masa depan. Jadi kembali kepada pembahasan bahwa seorang yang mereka mengucapkan dua kalimat syahadat bukan sekedar pengakuan dua kalimat syahadat, tapi dia harus melaksanakan rukun-rukun dua kalimat syahadat itu. Di antara rukun la ilaha illallah itu kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. La ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama yaitu penafian atau disebut an-nafyu. Kalau ada kalimat la ilaha illallah, kita tarik panah saja. 1, 2. Yang pertama namanya an-nafyu, peniadaan. Orang yang la ilaha illallahnya benar, maka dia akan meniadakan kullu ibadatin li ghairillah. Seluruh ibadah yang diberikan untuk selain Allah, dia tiadakan. Itu rukun pertama. Penafian, peniadaan, penolakan, pengingkaran, dan apa saja itu bentuknya. Semuanya, apapun itu. Walaupun bentuknya terlihat ataupun tidak terlihat.
Karena banyak orang zaman sekarang bukan hanya menyembah sesuatu yang terlihat, tapi menyembah sesuatu yang tidak terlihat. Termasuk diantaranya sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Orang-orang yang mereka mempertuhankan hawa nafsu. Hawa nafsu itu nggak kelihatan. Tapi jika itu dipertuhankan, kita tunduk dan taat selalu kepada hawa nafsu itu, maka itu termasuk dari kesyirikan, ya, tidak menafikan dari sesuatu yang bentuknya peribadatan kepada selain Allah. Yang kedua dari rukun la ilaha illallah yaitu al-itsbat, penetapan. Setelah kita nafikan, kita tetapkan bahwa hanya Allah SWT semata yang berhak untuk disembah. Adapun rukun kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama, ta'atuhu fima amar. Kita taati semua yang diperintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan semua yang diberitakan Nabi tanpa penolakan walaupun bertentangan dengan akal. Benarkan. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj saja itu tidak masuk akal. Kok bisa Nabi diperjalankan dari tempat tinggalnya ke Baitul Maqdis dengan jalan kaki dalam satu malam dan Allah naikkan ke langit ke-7? Itu tidak masuk akal. Tapi akal kita wajib tunduk dan patuh kepada berita yang Nabi beritakan. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anha wa zajar. Wajib untuk mengingkari, menjauhi, meninggalkan semua yang tidak disuka dan dibenci oleh Nabi. Dan yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Kita enggak menyembah Allah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan saja. Itu 4 rukun yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ma'asyiral ikhwah, fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum. Kalau mereka telah mengucapkan atau telah berbuat dengan 3 rukun Islam tadi, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, kata Nabi, akan terjaga darah dan harta mereka. Ay sarat damuhum wa amwaluhum mahfudhah. Maka darah dan harta mereka itu enggak halal lagi, enggak boleh kita perangi, enggak boleh kita zalim. Walaupun mereka adalah orang yang misalnya belum terlalu taat, kita lihat. Haraman ghairu halal, itu haram, tidak halal sama sekali. Lima ulima min zahirihim duna tidadin bi batinihim. Ya. Walaupun kita ketahui hanya zahirnya saja, kita enggak tahu apa yang ada di batin mereka. Jadi jelas ini, kalau ada seorang yang sudah melakukan 3 ini, dia sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, maka kita enggak boleh memerangi, haram untuk kita menumpahkan darahnya dan mengambil hartanya. Apalagi kita menuduh dia bukan muslim. Karena zahirnya dia sudah muslim. Walaupun batinnya kita enggak tahu, karena itu urusan dia dengan Allah. Fahadhil asmah naw'an. Maka penjagaan itu ada 2, kata Syekh. Al-awwal ismatul hal, menjaga keadaan. Ayuktafa biha bisyahadatain. Nah, itu cukup dengan seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Faman syahida bihima thabatat lahul ismah fi damihi wa malihi hala. Para siapa yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, terjaga darah dan hartanya. Itu penjagaan keadaan namanya. Wathani ismatul ma'al. Yang kedua adalah penjagaan untuk masa datang. Masa yang akan datang. Yakni al-aqibah. Wala yuktafa fiha bisyahadatain. Ini enggak cukup hanya dengan 2 kalimat syahadat. Kalau sekarang, okelah. Kamu sudah syahadat, berarti terjaga. Itu sekarang, karena zohirnya sudah syahadat. Tapi kalau untuk waktu-waktu berikutnya, itu enggak cukup untuk menjaga dirinya dari peperangan kaum muslimin kepada orang kafir tadi. Balla budda minal ityani bihukukihima. Tapi wajib atau mesti untuk mendatangkan hak-hak 2 kalimat syahadat itu. Wa inda idzin yuhkamu bibaqa'i islamih. Dan ketika itu akan dihukumi awet keislamannya. Kalau dia menunaikan apa yang menjadi konsekuensi dari 2 kalimat syahadat. Wa tastamiru lahul ismah allati thabatat ibtidaan. Sehingga terus-meneruslah dia terjaga sebagaimana semula orang-orang Islam itu terjaga.
Nah, ini ma'asyiral ikhwah. Jadi paham ini. Kalau ada orang yang hanya mengucapkan dua kalimat la ilaha illallah, dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah selamat dia saat itu. Tapi untuk kedepannya dia harus melakukan konsekuensi dua kalimat syahadat itu. Di antaranya tadi, kalau la ilaha illallah dua rukunnya, adapun syahadat kepada Rasulullah berapa rukunnya tadi? 4. Rukun la ilaha illallah 2 apa? 1 apa? Penafian. Kita tiadakan semua peribadat kepada selain Allah. Yang kedua, penetapan. Kita tetapkan hanya Allah saja, tidak semata yang lain. Adapun rukun syahadat kepada Rasulullah ada 4. 1 apa? Taat terhadap semua yang diperintahkan. Taati. Jangan memilah dan memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang cocok dengan kita. Yang kedua, kita benarkan semua yang diberitakan oleh Nabi tanpa penolakan, walaupun tidak masuk akal. Tapi akal wajib tunduk dan taat kepada syariat. Yang ketiga, menjauhi segala yang dilarang dan dibenci Nabi. Termasuk al-ma'asi, termasuk perkara-perkara maksiat. Walaupun semua manusia terjatuh dalam maksiat. Nah, ini sunnatullah, sudah ketetapan Allah. Tetapi orang yang terbaik dalam perbuatan dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Dan yang keempat, disebutkan oleh Nabi Syekh Muhammad At-Tamimi, yaitu dia nggak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariatkan. Kalau ada orang yang suka melakukan ibadah-ibadah yang nggak sesuai dengan tuntunan syariat, ini menunjukkan dia tidak memenuhi rukun kepada syahadat kepada Rasulullah. Karena itu termasuk mukhalafah bisunnati Nabi Muhammad SAW, termasuk menyelisihi sunnah Nabi. Kita harusnya ya mencontoh dan ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi untuk menjaga keislamannya itu terus menerus sampai waktu yang akan datang, ismatul ma'al, maka dia harus menjadi seseorang yang dia itu melaksanakan konsekuensi dua kalimat syahadat tadi. Wa qauluhu illa bihaqqil Islam, adapun kalimat Nabi SAW kecuali dengan hak Islam, ay la tantafi 'inda tilkal ismah illa bihaqqil Islam. Tidaklah hilang penjagaan itu kecuali dengan hak Islam. Wa huwa naw'an, dan itu ada dua. Hak Islam yang menyebabkan hilangnya keterjagaan darah dan harta itu ada dua. Ada dua hak Islam yang menyebabkan hilangnya keterjagaan darah dan harta. Yang pertama, tarku ma yubihu damal muslim wa ma lahu minal faraid. Yaitu dia meninggalkan hal-hal yang menyebabkan halalnya darah seorang muslim dan hartanya. Dia tinggalkan itu. Dia tinggalkan hal-hal yang menyebabkan darah seorang muslim, yang menyebabkan halalnya darah seorang muslim dan hartanya. Dia tinggalkan. Maka ini namanya dia tidak memenuhi. Wal akhar intihaku ma yubihu damal muslim wa ma lahu minal muharramat. Yaitu dia melanggar dari hal-hal yang menyebabkan halalnya darah kaum muslimin dan hartanya. Yaitu dia melakukan hal-hal yang haram. Melakukan hal-hal yang haram. Fa idza wujida ahaduhuma ubihul muharram min malihi wa damihi bihaqqil Islam. Apabila didapati dari kedua hal yang diharamkan ini, maka apabila ma'asyiral ikhwah wujida ahaduhuma ubihal muharram min malihi wa damihi bihaqqil Islam. Apabila didapati salah satu dari keduanya, maka ubihal muharram, dihalalkan sesuatu yang diharamkan tadi dari harta, darah, dan hak-hak dia di dalam agama Islam. Ini ma'asyiral ikhwah adalah bentuk bagaimana Islam itu menunjukkan kepada penganutnya perbedaan yang sangat jelas antara muslim dan kafir. Bahwa seorang yang kafir sekalipun, jika mereka menjadi seorang yang sudah zahirnya secara tampak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka masalah batin itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jal. Dan dia harus menjadi seseorang yang mempertahankan keislaman dengan sholat dan menegakkan zakat.